Nggak dengar. Iya. Pak Jerry ditertibkan. biasa. Yes. Ya, puji nama Tuhan karena atas berkatnya kita boleh berkumpul di sini di tempat yang indah untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, mari kita tenang, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, adapun susunan acara ibadah perayaan Paskah Jemaat Rantai Maranutarakan Senin 8 April 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat pesan dan kesan Paskah dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Maranu, yang kelima mencari telur Paskah, yang keenam pelayan firman Pendeta Bapak Ronald Albert Sarulandan, dan pelayan liturgi Saudari Selvi Sampai Bangun. Tim musik dan kantoria dengan kasih dipersilakan. Kita tenang ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita mengenang kemenangan Tuhan yang bangkit dari kematian. Kristus mengalahkan dosa. Nubuat firman-Nya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kuasa maut dikalahkan oleh kebangkitannya. Saudara-saudara, mari menyambut hari kebangkitan Kristus dengan bersukacita dan mengumandangkan pujian baginya. Hatiku siap ya Tuhan, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan kebesaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari sidang jemaat Tuhan, kita berdiri dengan sorak. Berbalasan
nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam Paskah, Kristus telah bangkit, beritakanlah kabar kebenaran ke seluruh dunia. Salam Paskah bagi manusia. Silahkan duduk kembali. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari Gloria dengan lagu Tuhan Kami Berlumuran Dosa dengan pelan terus dinyanyikan sampai saya selesai mengucapkan berita anugerah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia.
kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Di tempat ini Tuhan, kami berkumpul bersekutu, menyatakan sebuah sukacita yang boleh Engkau nyatakan kepada kami, di mana kehidupan Engkau nyatakan dan anugerahkan lewat pengorbanan-Mu. Engkau telah bangkit, memberikan sebuah sukacita bagi kami dan kebahagiaan, bahwa kami siap menjalani kehidupan karunia Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan persekutuan kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 14. Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian bacaan firman Tuhan kita yang berbagi. Sini dulu, saya melihatkan ada sesuatu yang perlihatkan sama Agil. Nanti jawab siapa di dalam. Terima kasih. Saya. Terima kasih. Ya, saya bawa cermin dan bilang HP ya. Saya memang persiapkan dari sana tadi. Saya dapat cermin, lalu saya berpikir untuk apa cermin ini. Lalu saya menggunakan bahwa saya harus melihat diri saya, ternyata saya adalah orang yang mati sebenarnya, tetapi karena perbuatan Allah saya hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mengapa hidup kita harus menjadi alat kebenaran Allah? Itu yang menjadi perenungan kepada kita pada saat ini sebagai umat yang percaya, bahwa mengapa mesti hidup yang kita jalani ini atau kehidupan kita menjadi alat bagi Allah. Kalau di dalam bacaan kita di Roma ini, ia tidak mengatakan alat, tetapi ia menyatakan senjata ya. Tapi nantilah lebih jauh kita akan renungkan itu. Nah, saudara-saudara, tadi saya suruh 2 orang anak-anak kita untuk datang ke sini untuk melihat bahwa inilah orang yang sebenarnya meninggal, tapi karena kasih Allah lewat pengorbanannya di atas kayu salib,
ia mati, lalu ia bangkit, dan ia memberikan kehidupan kepada kita hari ini. Makanya dalam bacaan kita bahwa sebenarnya kita adalah orang yang mati. Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, ya, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Jadi jelas bagi kita bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang mati semua pada waktu itu. Tuhan yang tidak lagi memahami tentang dirinya bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya, yang telah dibaharui oleh Allah, yang telah mendapatkan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus atau perayaan Paskah yang kita alami dan kita nyatakan pada saat ini bukan menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi, tetapi menjadi sebuah perenungan kepada kita bahwa ternyata bukan hanya persoalan Yesus bangkit, tetapi ia mau mengatakan kepada kita bahwa ia telah menjaminkan kehidupan kepadamu. Saudara-saudara, bisa kita melihat kisah Adam dan Hawa, bagaimana kehidupan bersama dengan Kristus pada waktu itu, bersama dengan Allah. Apa yang terjadi, mereka menikmati sungguh luar biasa hidup. Tetapi ketika mereka jauh dari kehidupan bersama dengan Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Ia malu dan ia tidak mau bertemu dan berjumpa dengan Allah pada waktu itu. Masih irimu. Dalam kisah itu kita bisa lihat bagaimana Allah ketika Adam dan Hawa telah menyatakan sebuah perbuatan yang tidak lagi berdasarkan dengan firman Allah. Ia memakan buah itu, lalu setelah itu ia sadar bahwa ia ternyata telanjang. Lalu Allah datang mencari dia, "Di mana engkau, Adam dan Hawa?" Lalu ia mengatakan, "Kami ada di sini." Itu disampaikan. Lalu mengapa setelah itu Allah mengatakan bahwa Allah membuatkan baju, lalu ia mengeluarkannya dari Taman Eden karena perbuatannya. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, peristiwa Paskah atau tema kita hari ini, hidup sebagai alat kebenaran, mau mengatakan kepada kita bahwa kita telah hidup, dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang senantiasa berpegang pada sumber kehidupan. Orang yang tidak berpegang pada sumber kehidupan, itulah yang saya katakan tadi, ia hidup tetapi mati. Ya. Itu yang terjadi antara, kalau kita melihat Adam bagaimana ia mengalami situasi itu. Oh ya, tentang peyatua dan pabayunna dan sebagainya, maabayu dan sebagainya. Talenta yang saya miliki, lewat kemampuan yang saya miliki, lewat harta yang saya miliki, supaya saya sungguh dapat menciptakan, melahirkan, dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kehidupan ini, karena saya menjadi alat bagi Allah dalam kehidupan. Saudara-saudara, kekuatan Roh Kudusnya akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk terus menyatakan kehidupan ini menjadi alat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan terpuji nama Tuhan. Amin.
Kita menyanyi sampai persembahan selesai dijalankan. Membukakan jalan menuntun kami untuk dapat menyatakannya. Berkati anak-anak Tuhan di dalam pertumbuhan, di dalam studi mereka, di dalam mencari pekerjaan, di dalam harapan-harapan mereka, di dalam tanggung jawabnya Tuhan Engkau hadir. Begitu juga dengan orang tua, Engkau memberikan hikmat, kesabaran, ketaatan, sehingga terus menyatakan tanggung jawab, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati semua rumpun keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada menyatakan hidup ini, Engkau menuntunnya, Engkau memberkatinya, sehingga kami sama-sama merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan, berkat Tuhan yang terus dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau telah melayakkan kami untuk menyatakan persembahan pengakuan iman kami pada saat ini. Berkati Tuhan untuk dipergunakan di tengah-tengah persekutuan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa dalam surga, berkati panitia yang telah menyatakan tanggung jawab ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau hadir Tuhan, menyatakan kasih dan tuntunan-Mu, melimpahkan berkat di dalam kehidupan dan hikmat, sehingga mereka dimampukan terus menyatakan tanggung jawab dalam hidup ini. Dan mereka terus menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan dan kegiatan kami hari ini. Berkati kami Tuhan, dan berikan waktu yang terbaik, cuaca yang baik bagi kami untuk menyatakan kegiatan sebagai ungkapan di dalam surga. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, dan ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajar kami berdoa. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan akan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, pergilah dengan sukacita Paskah, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi Aku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku, ayat yang pertama dan yang ketiga. Berjalan
Ikuti Tuhan Yesus, untuk tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu bertempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang makan. Ikuti
Kebangkitannya telah mengubahkan tatanan hidup beriman yang baik, semakin kuat dalam kepercayaan karena kebangkitannya.
Mau diserahkan hadiahnya. Lansia dulu, lansia oma-oma sini teman oma-oma. Melodi puji dan sembah selaras irama nada dan syukur memuji kasih-Mu, bersyukur atas karya penyelamatan. Tertulis kata puisi tentang-Mu, terangkai kata pujangga hatiku, memuji kasih-Mu, bersyukur atas karya penyelamatan. Dapat ku balas kasih-Mu yang tak bercela, suatu karya penyelamatan di Kalvari. Hanyalah pujian ku persembahkan padamu atas kasih dan anugerah yang terindah dari-Mu. Ku ciptakan melodiku, irama dan harmoni, terpancar tulus dari dasar hati kecil yang bersyukur. Ku rangkai kata puisi, pujangga dari hati, terpancar tulus dari dasar hati